Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Sukaesi, ibu kandung Vina, berharap agar ayah Eki, Ibtu Rudiana ini bisa muncul ke publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Sukaesi dan kuasa hukum keluarga Vina mengungkapkan keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki. Sejak kasus ini mencuat lagi, Saudara, keluarga Vina tidak pernah bertemu dengan Rudiana. Sukaesi pun merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Rudiana terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sebagai ibu kandung Vina, Sukaesi mengaku bingung mengapa Rudiana seakan tidak seperti dirinya yang berduka pasca kematian Vina. Menginginkan ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari pihak keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Pasca pra-peradilan, sorotan publik kini kembali pada Ibtu Rudiana yang keberadaannya sulit sekali diketahui. Seberapa penting kemunculan Rudiana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Kita akan perbincangkan dengan pengamat kepolisian dari ISIS, Bambang Rukminto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat, Bung Nasir. Ini kenapa akhirnya Ibtu Rudiana ini kok nggak muncul-muncul di publik? Tidak hanya keluarga Vina begitu, namun publik juga akhirnya bertanya-tanya. Ya, memang sangat misterius sekali ya. Sebagai orang tua korban, kemudian dia juga melaporkan peristiwa itu di awal, tentu sangat misterius sekali bila Ibtu Rudiana itu tidak muncul di publik. Tetapi saya meyakini bahwa Ibtu Rudiana ini sebagai personil kepolisian tentu dia tetap melakukan tugasnya dan dia terikat dengan peraturan kepolisian misalnya untuk tidak meninggalkan tugasnya. Jadi saya rasa Ibtu Rudiana masih ada di Cirebon dan bertugas. Hanya saja ketika dia tidak muncul di di publik, ini memang tetap akan menjadi tanda tanya gitu loh. Mengapa dia tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai pengamat kepolisian nih, hemat Anda seperti apa Pak Bambang? Apa yang menjadi pertimbangan dari seorang Ibtu Rudiana yang saat itu juga menangani kasus sebagai ayah korban juga begitu tidak muncul ke publik gitu? Ya mungkin dia berharap kondisi kericuan yang sekarang terjadi ini mereda lebih dulu. Dia berharap dengan demikian kepolisian bisa melakukan penyelidikan dengan benar. Itu yang diharap, itu salah satu yang diharapkan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi kan tidak sesederhana itu. Sebagai penyelidik tentu dia juga harus membantu kepolisian untuk mengklirkan masalah ini gitu. Makanya dalam waktu dekat seharusnya kepolisian juga harus meminta keterangan Ibtu Rudiana dan kemudian kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat terkait dengan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Anda sendiri melihat bahwa ini sebenarnya kepolisian sudah meminta keterangan dari Ibtu Rudiana, kemudian Rudiana juga sudah memberikan klarifikasi, tapi memang tidak diekspos saja ke publik. Benar, harusnya sudah ada permintaan keterangan pada Ibtu Rudiana. Hanya saja ini menunggu timing yang tepat saja terkait menyampaikannya ke masyarakat. Dalam waktu dekat seharusnya memang kepolisian akan lebih proaktif, lebih transparan terkait membuka terang benderang kasus ini. Apalagi Peggy Setiawan juga sudah diputus bebas oleh majelis di peradilan seperti itu. Karena kalau tidak nanti akan menjadi bumerang bagi kepolisian, menjadi blunder lagi seperti Nah itu. ini nih yang sebenarnya kekhawatiran kita bersama ya, jangan sampai ini jadi blunder buat kepolisian, kemudian integritas kepolisian juga dipertanyakan begitu. Jadi menurut Anda baiknya ini Ibtu Rudiana diperiksa lagi dan dihadirkan ke publik atau seperti apa?
Ya, kalau diperiksa saya rasa sudah ya. Hanya saja ini belum disampaikan kepolisian kepada masyarakat. Hmm. Yang lebih penting bagaimana kepolisian yang sudah melakukan penyidikan ini juga harus menyampaikan apa saja yang diperoleh keterangan yang diperoleh dari Ibtu Rudiana. Karena kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan ini bohong dan kemudian dikonfrontasi dengan hasil pra peradilan Peggy kemarin, tentu ini akan menjadi salah satu alat bukti petunjuk untuk membuka kasus ini seterang benderang mungkin, seperti itu. Oke, karena di lain sisi memang keberadaan dari Ibtu Rudiana ini pun sangat dinantikan tidak hanya oleh keluarga Vina, namun publik juga ingin mencari tahu kenapa akhirnya Ibtu Rudiana ini tidak muncul, begitu Pak Bambang. Nah, kami juga sempat melakukan penelusuran nih Pak Bambang. Ada jurnalis Kompas TV Muhammad Sairi Romdon yang memang dalam beberapa pekan bahkan semenjak kasus ini mencuat, ini melakukan penelusuran untuk mencari tahu keberadaan dari Ibtu Rudiana. Kita sapa dulu Pak Bambang. Kita sapa dulu ada Muhammad Sairi Romdon yang ada di Cirebon untuk mengupdate seperti apa sebenarnya penelusurannya dalam mencari tahu keberadaan dari Ibtu Rudiana ini. Silakan, Arai. Ya baik Yasir di studio dan juga saudara, selamat malam. Betul sekali, kami sudah berusaha untuk menelusuri dan mencari keberadaan Ibtu Rudiana yang bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota, di mana kami mendatangi Polsek Kapetakan lebih dari 1 kali. Bahkan bila dihitung sejak awal proses mencuatnya kembali Vina dan juga Eki 3-4 kali pada terakhir kemarin malam, kami masih belum dapat menemui keberadaan Ibtu Rudiana. Kami coba untuk bertanya dengan petugas yang berada di Polsek Kapetakan dan mereka menjawab bahwa memang sudah beberapa hari Ibtu Rudiana tidak tampak di lokasi tersebut. Namun sebagian juga ada yang menyatakan Ibtu Rudiana hadir pada saat apel dan setelah itu kembali bertugas di luar dengan berbagai macam agenda. Kami juga berusaha untuk bertanya dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto beberapa waktu lalu, namun juga belum mendapatkan jawaban secara pasti terkait keberadaan dan bagaimana memberikan kepada publik atau menjawab desakan dari publik tentang keberadaan Ibtu Rudiana. Begitupun dengan Humas Polres Cirebon Kota yang tidak memberikan banyak statement terkait hal ini. Tak hanya di wilayah atau lingkungan Ibtu Rudiana bertugas, kami juga coba menelusuri Yasir ke rumah atau tempat tinggal Ibtu Rudiana dengan harapan agar dapat bertemu, dan kami menjalankan tugas jurnalistik untuk mengkonfirmasi cover both side terhadap apa yang disampaikan dan diharapkan maksud kami dari keluarga Vina dan juga publik. Bagaimana sebetulnya penanganan terdahulu tahun 2016 dan saat ini belum juga tuntas. Satu hal yang kami dapati hari ini dari keluarga Vina, baik dari ibu ataupun dari kakak Vina, mereka masih terus menunggu kehadiran dan memberikan kehadiran dari Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan. Karena sejak tahun 2016, apalagi di awal-awal kejadian ini mencuat, keluarga Vina sudah memberikan seluruhnya informasi kepada Ibtu Rudiana, termasuk adalah alat komunikasi milik Vina yang pada saat itu setelah diambil Polsek Talun dan 3 hari kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana atau Polres Cirebon Kota yang melakukan pendalaman kasus meninggalnya Vina dan juga Eki Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Sairi Romdon atas informasinya terkait dengan bagaimana penelusuran untuk mencari keberadaan dari Ibtu Rudiana. Saya ke Pak Bambang lagi, Pak Bambang. Ini kalau kita lihat ini sudah ditelusuri kemudian sulit diketahui. Menurut Anda ini emang dari Ibtu Rudiananya sendiri yang tidak ingin muncul ke publik atau memang dari institusinya nih yang bisa dikatakan melarang begitu, jangan muncul di publik dulu? Ini yang makanya yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Seharusnya problem personal itu jangan ditarik menjadi problem institusi. Kalau seperti yang keterangannya tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kompas yang sudah menelusuri, ini problem personal ditarik menjadi problem institusi gitu. Seharusnya Polres Cirebon Kota seperti semangat yang disampaikan oleh Kapolri, transparansi berkeadilan itu membuka saja di mana keberadaan Ibtu Rudiana. Selain dia sebagai orang tua korban, Rudiana ini juga
seorang personil kepolisian yang tentunya juga harus proaktif dalam melakukan penyelidikan, melakukan penegakan hukum dan mencari kebenaran gitu loh. Makanya kalau kemudian ini ditutup-tutupi, Ibtu Rudiana juga tidak keluar, apalagi institusi dalam hal ini adalah Polresta Cirebon juga tidak memberikan keterangan yang lebih transparan, tentu ini akan bisa menjadi blunder bagi kepolisian. 2 kasus sudah yang menjadi kecurigaan masyarakat sudah bergulir, dan kemudian kemarin Peggy Setiawan juga dimenangkan. Kalau ini diterus-teruskan lagi, tentu akan menghantam dan mengkonfirmasi dugaan-dugaan masyarakat terkait dengan tidak transparansinya kepolisian. Kemudian juga muncul asumsi bahwa ini ada kejanggalan yang ditutupi dan disengaja oleh kepolisian, seperti itu. Sehingga akhirnya kredibilitas Polri yang akhirnya dipertaruhkan. Sehingga Anda juga ingin mendorong bahwa pihak kepolisian ini baiknya harus mengungkap di mana keberadaan dari Ibtu Rudiana, termasuk perannya dalam kasus ini. Tapi kenapa akhirnya hingga saat ini belum diungkap-ungkap juga? Ya, ini yang menjadi tanda tanya. Berarti ada sesuatu kasus yang lebih besar dari sekedar pembunuhan Vina dan Eki, dan kemudian Rudiana sebagai orang tuanya. Ada kasus yang lebih besar yang sengaja ditutupi. Asumsi itu pasti akan muncul ketika Polres Cirebon tidak membuka atau tidak menyampaikan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Saya mengusulkan kawan-kawan penasihat hukum dari korban, Peggy Setiawan maupun yang lainnya, itu segera melaporkan Ibtu Rudiana terkait dengan laporan palsu misalnya, kemudian juga kesaksian palsu pada saksi-saksi yang lain. Ini mungkin bisa mendorong Ibtu Rudiana ini bisa keluar, dan harusnya Polres Cirebon maupun Polda Jawa Barat juga lebih aktif lagi untuk memulihkan nama baik dan citra kepolisian. Ini berbicara soal nama baik dan citra kepolisian, ini kan akhirnya jadi sorotan begitu. Menurut Anda perlu ada evaluasi seperti apa nih oleh yang dilakukan oleh Polri terkait dengan kasus ini? Apalagi kan kemarin juga ada salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian menjadi tanda tanya juga Ibtu Rudiana yang nggak muncul-muncul, ada desakan agar Ibtu Rudiana muncul ke publik. Ya, saya berharap Kapolri lebih tegas lagi ya terkait Kapolri sudah berjanji untuk menuntaskan kasus ini. Kalau personil jajaran di bawahnya tidak bisa lebih proaktif, lebih tegas lagi, ya sebaiknya mereka diganti gitu. Karena tentu nama baik Polri lebih besar daripada mereka yang menjabat di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat, seperti itu. Tegas yang Anda maksud ini konkretnya akan seperti apa menurut Anda? Ya, diganti mereka para pejabat yang berada di Polres Cirebon karena maupun di Polda Jawa Barat yang tidak mendukung dari visi misi Kapolri, ya segera diganti atau dicopot, seperti itu. Oke, demi menjaga nama baik Polri, apalagi ini tengah menjadi sorotan, dan agar kasus pembunuhan Eki dan Vina ini juga bisa segera terungkap begitu ya. Kita nantikan bersama nih apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian terkait dengan pengusutan kasus ini. Terima kasih pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto telah bergabung dan memberikan perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat, Pak Yasir.